Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa ibadahu bil a'malis salihat wa syarraha sudurahum bil hikmati wal ayat wa ba'adahum anil jahalati wad dhalalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'atinahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna taqwallaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa alamatul mu'minin wa dhisaratul muttaqin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha al-ayah. Shadaqallahul ladzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dengan hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dalam rangka melaksanakan tugas aktivitas harian kita, dalam rangka mencari ma'isyah, mencari fadlullah di muka bumi ini, alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk hadir di tempat yang mubarak ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang demikian patut kiranya kita syukuri, karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin rasanya menyauti panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jum'ah, namun karena sesuatu dan lain hal, boleh jadi sedang dalam bepergian sebagai seorang musafir, boleh jadi ia sedang berbaring karena menderita satu penyakit, atau mungkin alasan-alasan lain yang terkadang juga tidak dibenarkan oleh syariat agama kita. Karenanya kita patut mensyukuri, karena dengan mensyukuri nikmat dan karunia Allah, itulah awal tercurahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa madarul barakah asyukru ala ni'matillah, bahwa poros keberkahan dari apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang Allah amanahkan kepada kita adalah mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mensyukuri nikmat karunia Allah, sekecil apapun nikmat tadi, insya Allah nikmat tadi akan dilipat gandakan oleh Allah dan keberkahan juga akan tercurah kepada kita. Apalah artinya harta yang berlimpah, jabatan yang mentereng, namun jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi harta bergelimang, namun keluarganya susah diatur untuk taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi jabatannya mentereng, namun keluarganya, anak keturunannya susah dibina dan diarahkan untuk menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita harus mensyukuri nikmat dan karunia Allah tadi, dan itu mungkin akan mampu kita implementasikan manakala ada keimanan dan ketakwaan dalam hati kita. Oleh karena itu minimal seminggu sekali kita diingatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena itulah sebagai bekal untuk perjalanan hidup kelak, yaitu hidup yang abadi di akhirat nanti. Wajar
Jika Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita kaum mukminin untuk senantiasa takwa kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 131, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami pesankan, telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang telah kami beri Alkitab, dan juga kepada kalian semua. Apa yang dipesankan Allah? Anittaqullah, untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat, wa in takfuru, jika sekiranya kita kufur, jika sekiranya kita ingkar atas seruan Allah tadi, Allah memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, lantas kita enggan untuk menyautinya. Pendek kata, hidup semaunya sendiri. Yang terpenting apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi ambisinya dapat terwujud, walaupun toh boleh jadi melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Seruan Allah tidak pernah didengarnya, ajakan Rasulullah tidak pernah disautinya. Gambaran kalau sekiranya kita kufur akan seruan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, lanjut ayat, fa inna lillahi ma fis samawati ma fil ard. Maka sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh apapun dari hambanya, hamida, dan juga zat yang maha terpuji. Artinya ketidakpatuhan kita, keingkaran kita atas seruan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan keagungan dan kemuliaan Allah semakin merosot, tidak. Begitu juga sebaliknya, kepatuhan dan ketundukan kita atas seruan Allah tidak menjadikan keagungan Allah semakin meningkat, tidak. Karena sifat Allah, wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh pengabdian seorang hambanya, dan juga zat yang maha terpuji. Hanya saja sebagai hamba Allah yang ingin selamat di dunia dan akhirat, ingin bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, maka jalan yang harus kita tempuh adalah mengikuti apa yang diserukan oleh Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian, dan juga jika kalian berbuat kejelekan, maka kejelekan itu pula lah akan kembali kepada kalian semua. Jadi sekiranya kita senantiasa memanjatkan doa selepas sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memanjatkan doa, maka supaya seiring dengan apa yang kita mohonkan, seiring pula lah perbuatan dan ucapan kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula lah yang dipesankan oleh Allah, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang sahabat.
Sahabat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku sebuah perkataan dalam Islam yang saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah mendapat pertanyaan yang demikian, lantas Rasul mengatakan, "Kul, katakan amantu billah summastaqim." Katakan amantu billah, saya percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, summastaqim. Kemudian teguhkan kepercayaanmu, istiqomahlah dalam keyakinanmu, dalam kepercayaanmu. Jika itu yang mampu kamu perbuat, maka insya Allah akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang istiqomah merupakan suatu yang patut kita laksanakan karena merupakan luzumu taatillah, yaitu ketetapan untuk senantiasa meneguhkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah pun berikan imbalan, surgalah yang akan diberikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30. Allah katakan, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian meneguhkan atas keyakinannya, meneguhkan atas ucapannya, dengan kata lain beristiqomah atas apa yang ia katakan, maka malaikat-malaikat Allah akan turun kepada mereka seraya mengatakan, Allah tahafu wala tahzanu, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula merasa sedih dalam meninggalkan dunia yang fana ini. Gembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir memberikan uraian terkait ayat ini bahwa yang dimaksud dengan tatanazzalul alaihimul malaikah, malaikat-malaikat turun kepada orang tadi adalah ketika menjelang ajalnya, di mana saat itu berbagai macam godaan yang datang dari bujuk rayu setan silih berganti menggodanya. Namun seiring dengan orang yang meneguhkan akan keimanannya, turunlah malaikat memberikan berita gembira kepadanya, janganlah engkau takut menghadapi apa yang akan engkau hadapi, dan jangan pula bersedih atas keluargamu yang engkau tinggalkan, jangan pula bersedih atas keturunanmu yang engkau tinggalkan. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamilah pelindung-pelindung kamu sekalian. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Artinya orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan diberikan kegembiraan oleh Allah, berita untuk tidak boleh takut dan susah atau sedih, dan juga akan diperlihatkan kelak tempatnya surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu beristiqomah dalam rangka meneguhkan pendirian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amaliyah kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang al-imam
Hasan Al-Basri, seorang generasi tabi'in yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Beliau memanjatkan doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, farzuqna, anugerahilah kami al-istiqamata, sifat keteguhan hati, sifat istiqamah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya setiap kita melaksanakan sholat, ba'da sholat, kita juga berdoa kepada Allah agar diteguhkan dan diberikan kemampuan untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam wa binan nizam kalam Allahil malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran birububiyyati wa irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi ala masabihil ghurar. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bata fi binamsih wa sanna bi malaikatihi wa qudsih. Qala ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa am baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fika ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu